Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo, perkenalkan nama saya Rizka Putri Nadifa, biasa dipanggil Diva. Saya akan mengulas sebuah novel bergenre misteri yang diterbitkan oleh penerbit Haru, yaitu Girls in the Dark, karya Akio Shirakawa. Novel ini bercerita tentang Shirai Shiizumi, ketua klub sastra, ditemukan meninggal dengan setangkai bunga lili di tangannya. Tidak ada yang tahu apa itu pembunuhan atau bunuh diri. 1 dari 6 gadis anggota klub sastra digosipkan sebagai pembunuh gadis cantik berkarisma itu. Seminggu setelah kematiannya, klub sastra mengadakan pertemuan rutin yang bertema Yami Nabe. Dalam Yami Nabe, peserta akan membawa bahan makanan yang dirahasiakan dari anggota-anggota lain. Semua peserta akan masukkan bahan-bahan aneh yang mereka bawa ke dalam panci. Dan semua orang harus memakannya di dalam kegelapan. Dibayangkan saja rasanya sudah tidak karu-karuan ya. Nah, dalam pertemuan Yami Nabe ini, masing-masing anggota diminta untuk membuat sebuah cerita pendek dalam rangka mengenang mantan ketua mereka, Shirai Shiizumi. Namun ternyata, cerita pendek yang mereka buat berisi analisis masing-masing tentang siapa pembunuhnya sebenarnya dari Shirai Shiizumi ini. Menarik ya? Nah, kita mulai dari segi covernya dulu ya. Di novel ini, covernya berwarna putih dengan gambar seorang gadis cantik berambut hitam panjang berkulit putih yang sedang duduk di sebuah sofa dengan memegang sebuah bunga berwarna putih di tangannya. Di belakangnya terdapat 6 foto seorang gadis dengan model rambut yang berbeda-beda. Dan terdapat sebuah lampu mewah yang digantung. Seperti yang digambarkan oleh penulis ya, bahwa klub ini benar-benar sangat mewah. Dan tidak sembarang orang bisa masuk ke klub ini. Nah, dalam novel ini sudut pandang diambil dari masing-masing anggota klub sastra. Dan alurnya adalah alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang saya suka di novel ini, di awal kita akan disajikan dengan jadwal pertemuan rutin klub sastra ini. Jadi, seolah-olah kita seperti ikut serta dalam pertemuan ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu satu persatu jadwalnya. Nah, jadwal pertama yaitu salam pembuka dan penjelasan peraturan Yami Nabe yang dibawakan oleh Sumikawa Sayuri. Sumikawa Sayuri ini adalah sahabat dari Shirai Shiizumi. Dia digambarkan sangat bertolak belakang dengan Shirai Shiizumi, yang memiliki proporsi tubuh yang sempurna, lekuk tubuh yang bagus, mata menggoda yang bahkan dipuja-puja oleh adik-adik kelas, bibir yang seperti kelopak bunga, kemudian kecerdasannya terpancar. Sedangkan Sumikawa Sayuri yang memiliki rambut hitam panjang dan kulitnya yang putih mulus dan kalung liontin salib yang satu-satunya aksesoris yang dia pakai. Meskipun begitu, kecantikannya seperti kabut di pagi hari yang menyegarkan. Lebih singkatnya bisa digambarkan kalau Itsumi adalah sosok yang cantik dan rupawan. Sedangkan Sayuri memiliki sisi sedih dan sepi. Dia supel dan sensitif. Meskipun begitu, Itsumi memang memiliki karisma seorang pemimpin. Tapi, dia tidak memiliki ketelatenan dan perencanaan seperti Sumikawa Sayuri. Sumikawa Sayuri adalah orang yang selalu mendukung Shirai Shiizumi dari belakang, seperti bayangan. Oleh karena inilah, Shirai Shiizumi dan Sumikawa Sayuri disebut BFF atau Best Friend Forever. Dan dikagumi oleh banyak orang. Di dalam salam pembuka yang dibawakan oleh Sumikawa Sayuri ini, kita seperti diajak mengobrol. Diajak berdialog langsung dengan ketua klub sastra baru ini, Sumikawa Sayuri. Nah,
Kita lanjut ke jadwal kedua, yaitu pembacaan naskah berjudul Tempat Berada yang dibawakan oleh Nitani Mirai, kelas 1A. Di dalam cerita pendeknya, dia menceritakan tentang awal mula dia bertemu dengan Shiraishi Izumi, bertemu dengan anggota-anggota klub sastra lainnya, bagaimana dia bisa bergabung dengan klub sastra, masalah keluarganya, lika-liku mendapatkan beasiswanya, bantuan-bantuan yang dia dapat dari Shiraishi Izumi, dan tentunya analisis tentang siapa pembunuh sebenarnya dari Shiraishi Izumi. Di novel ini tidak digambarkan seperti apa penampilannya, jadi mari kita lanjut ke jadwal ketiga, yaitu pembacaan naskah berjudul Macaronage yang dibawakan oleh Kominami Akane, kelas 2B. Keluarga dari Kominami Akane mengelola sebuah restoran Jepang ternama dari sejak dahulu. Ibunya juga seorang anak tunggal pemilik toko yang menjual wagashi. Wagashi itu kudapan tradisional yang berasal dari Jepang. Oleh karena itu, dia dari kecil tertarik dengan memasak. Dia bergabung dengan klub sastra juga karena tergiur dengan dapur mewah yang terdapat di salon itu. Di novel ini, salon berasal dari bahasa Prancis, yang berarti sebuah ruangan tempat orang-orang berkumpul. Biasanya untuk membicarakan hal-hal seperti sastra atau kegiatan akademik lainnya. Di cerita pendeknya, dia juga menceritakan awal mula ia bertemu dengan Shiraishi Izumi, masalah keluarganya, dan tentunya analisis tentang siapa pembunuh sebenarnya dari Shiraishi Izumi. Tentunya, dia menuduh orang yang tidak sama dengan Nitani Mirai. Dia juga menjelaskan tentang opininya mengenai apa makna sebenarnya dari bunga lili tersebut. Dan tentunya opininya tidak sama dengan opini Nitani Mirai mengenai bunga lili tersebut. Kominami Akane digambarkan memiliki rambut ikal panjang sampai ke pinggang dan wajahnya seperti anak-anak yang imut. Berbeda dengan anggota-anggota lain yang mengidamkan Shiraishi Izumi, dia diam-diam mengagumi Sumikawa Sayuri. Selanjutnya jadwal keempat, yaitu pembacaan naskah berjudul Balkon di Musim Semi yang dibawakan oleh Diana Djeciva. Diana Djeciva adalah murid internasional yang berasal dari Bulgaria. Dia digambarkan memiliki wajah seperti dipahat dalam-dalam seperti sesosok peri. Berikutnya jadwal kelima, yaitu pembacaan naskah berjudul Perjamuan Lamia yang dibawakan oleh Koga Sanoko, kelas 3B. Koga Sanoko adalah teman sekelas dari Shiraishi Izumi. Dia adalah anak jurusan IPA, dan dia memiliki cita-cita yang sama dengan Shiraishi Izumi, yaitu menjadi dokter. Dia suka membaca buku-buku mengenai kedokteran tanpa peduli siapa penulisnya. Koga Sanoko digambarkan seperti seorang iron lady-nya cerdas. Dia memakai sebuah kacamata dan rambutnya model bob pendek. Nah, selanjutnya jadwal ke-6, yaitu pembacaan naskah berjudul Pengebirian Raja Langit yang dibawakan oleh Takao Kasio, kelas 2C. Takao Kasio adalah anggota pertama di klub sastra setelah Shiraishi Izumi dan Sumikawa Sayuri. Takao Kasio adalah seorang penulis. Karyanya juga sangat terkenal. Dia digambarkan sebagai seorang gadis manis dengan rambut ekor kuda. Berikutnya jadwal ke-7, yaitu pembacaan naskah berjudul Bisikan dari Kubur yang dibawakan oleh Sumikawa Sayuri. Dan yang terakhir jadwal ke-8, yaitu Salam Penutup yang dibawakan oleh Sumikawa Sayuri, ketua klub sastra yang baru. Novel ini adalah novel karya Akio Shirikako pertama yang saya baca, dan saya sangat menikmati ceritanya. Penulis berhasil membuat kita bertanya-tanya, membuat kita bingung, mana sebenarnya yang benar. Saat membaca novel ini, kita akan dibuat membolak-balikan halaman untuk mencocokkan cerita yang satu dengan yang lainnya. Di awal-awal saya sudah dibuat menebak-nebak siapa pelaku sebenarnya. Dan ya, saya berhasil menebaknya walaupun ada satu anggota lain yang saya curigai.
Tapi di akhir cerita saya sungguh sangat terkejut. Saya tidak menyangka akan dibawa ke sini jalan ceritanya. Di akhir cerita kita akan disuguhi dengan cerita yang sebenarnya. Dan kita juga akan disajikan mengenai rahasia-rahasia apa yang disimpan oleh masing-masing anggota klub sastra. Dan, ya, manusia bisa berubah menjadi monster dalam sekejap. Kalau dari segi kekurangan, menurut saya tidak ada. Saya sangat menyukai ceritanya. Dan ini membuat saya ingin membeli karya-karya lain dari Akio Shirikako. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.